Halo, selamat sore teman-teman. Kita lagi ada di Amplas SM Raja. Kita lagi ada di depan Masjid Ar-Rifai. Jadi di Masjid Ar-Rifai ini pas bertepatan dengan loketnya bus PT Antar Lintas Sumatera, teman-teman. Nah, ini kita lihat dulu, ada bus pariwisata nih. Asik. Nah, ini sekarang udah sore, sekitar jam 6:15, teman-teman. Nah, jadi pool atau loketnya bus ALS itu ada di depan UD Truk. Nah, itu ada bus ALS tuh depan sana. Nah, tuh. Waduh, asik. Jadi hari ini kita mau review gimana poolnya bus ALS yang ada di Kota Medan, teman-teman. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Dari sisi luarnya seperti ini. Nanti kita masuk ke dalam sana, poolnya. Di dalam sini ada loketnya, ada ruang tunggu dan lain-lain. Mari kita lihat. Nah, ini tampilan depan dari pool ALS-nya. Nah, di situ ada lambang yang sangat ikonik dari ALS, yaitu logonya Pulau Sumatera yang ada di peta, ya teman-teman. Bus ALS ini, teman-teman, dijaga juga sama pihak security yang ada di sana, posnya. Nah, itu untuk penjagaan bus yang masuk dan keluar. Ini di bagian belakangnya untuk area loading. Ini lagi loading barang mau berangkat, teman-teman. Ini yang seat 22, Nopin 11. Ini udah pakai bodi SR3 panorama. Jadi dari sisi belakang sendiri itu udah banyak orang-orang yang nunggu. Nah, ini posisinya udah nunggu buat berangkat prepare. Nah, itu sampai bawaannya tuh bawa apa namanya, tumbuhan. Kita coba kulik lagi ke bagian belakang. Ini untuk pengiriman ekspedisi barang. Lalu di sini juga ALS itu menyediakan angkutan pemadu moda yang dia itu notabene-nya untuk menuju Kuala Namu, ya teman-teman. Jadi dia kayak airport shuttle gitu. Nah, itu warnanya ciri khasnya orange. Lalu di sini ada ruangan kantornya. Mungkin ini untuk pihak administrasi, ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Kita kulik lagi ke bagian belakang, teman-teman. Nah, di bagian belakang itu ada poolnya. Nah, di situ tuh banyak banget bus-bus ALS yang lagi bersandar untuk menunggu keberangkatan. Nah, ini ada bus ALS juga, tapi dia itu elf ya. Ini sebenarnya sih bus yang untuk antar jemput sih ke pool. Jadi dia kayak buat fasilitas gitu kalau nggak salah, si elfnya ini. Ini elfnya seperti ini. Ciri khasnya itu dia udah yang terbaru, ya teman-teman. Ganteng banget. Listnya tuh, liverynya tuh ganteng banget lah. Yang aku kurang tahu sih tujuannya dia kemana. Ini OH 1526. Ini Avente H8 Medan Bogor PSP.
Jadi di poolnya ALS itu juga menyediakan kantin teman-teman. Nah ini buat kalian yang mungkin belum sempat makan, nah kalian bisa langsung datang ke kantin ini buat makan. Nah kurang lebih seperti ini. Welcome to Antar Lintas Sumatera. Ini bus-bus petarung hebat. Ini Avente H8. Dia yang seat 22 teman-teman. Tadi tujuan Medan Bogor. Ini banyak banget tuh, ada V Amanillah. Tuh juga ada bus-bus yang udah lama ya. Kita lihat satu-satu. Nah, di sini ada Nopin 58, lalu di sini ada Nopin 223. Tuh ada Nopin 153. Keren banget. Ini lagi prepare semua nih. Nah ini ada tujuan Medan Padang eksekutif. Nah ini tujuan Padang yang eksekutif. Nopin 168 seat 22. Ini kita lihat nih, ada yang baru datang nih teman-teman, baru masuk ke pool. Asik, keren banget. Medan Bogor PSP dari Mercedes OH 1526. Ini Nopin 028. Itu Nopin 273. Jadi banyak banget nih di dalam, ada bus-bus ALS yang udah prepare. Terus banyak dengan segala liverinya nih. Duh. Ini klasik banget nih, masih pakai bodi lama nih. Scorpion X. Asik. Masih pakai bodi-bodi lama nih. Bukti perjuangan bos. Ini juga ada bus pariwisatanya ya, cuman dia kayak kerjasama gitu, atau mungkin dari PO dia lah. Jadi sebenarnya di ALS sendiri itu dia apa ya teman-teman, udah banyak perubahan livery ya dari tahun ke tahun gitu. Nah ini sekarang dia udah pakai livery yang terbaru nih. Nah aku nggak kelihatan sih ini livery yang model lama tuh nggak kelihatan. Semua udah pakai livery yang baru. Kurang lebih seperti ini. Tuh udah ada yang masukin barang, masukin ban, udah prepare mau berangkat. Ini kayaknya yang ALS tuh kebanyakan dia keluar dari jam-jam 3, jam-jam berapa ya? Jam 3-an gitu lah ya. 3, jam 4 dia udah pada berangkat sih. Jam 11 sih. Dia start jam 11, udah banyak yang keluar. Itu Medan Padang. Ini nyari busnya Pak Haji nih, MOP, tapi nggak nampak. Oke. Kita langsung kulik lagi di bagian poolnya teman-teman, bagian loket. Kita kulik di bagian loketnya lagi. Ini kita jalan ke arah sana. Jadi bus ALS ini, PO bus ALS ini termasuk PO bus yang udah sangat-sangat legend gitu. Sekarang busnya juga, dulu kan banyak pakai tameng ya. Nah, terus sekarang tengok rata-rata nggak pakai tameng. Ya kan? Jadi udah jarang pakai tameng. Kenapa? Karena banyak yang dibilang bus perang. Tapi ya mungkin karena juga banyak kan penggemarnya bus ALS nih, makanya mereka udah ngerasa kayak tanpa tameng juga kita oke gitu. Lintas untuk dilalui dari ALS ini ada lintas barat.
Ya pasti ngelewatin Penyambungan. Tapi kalau nggak salah yang dia eksekutif ya, yang SE21 itu dia lewat ini sih. Kalau nggak salah yang SE21 itu lewat dari lintas timur. Aku kurang tahu sih, belum pernah naik ALS dari lintas timur soalnya. Yang pasti ini, nah ini SR3 panorama. Ini posisinya udah pada prepare, udah siap berangkat. Ini Nopin 11. Nopin 11. Terus di sini ALS juga menyediakan musola, teman-teman. Ada musolanya di sini. Tuh parkir kendaraan untuk orang yang karyawan di sini. Tuh kantor untuk di bagian packing, sama di sana kantor operasionalnya mungkin ada di sana. Nah, ini dengan julukan Night Runner. Asik. Night Runner. Ciri khasnya ALS tuh tetap ada di sini. Dia menggunakan peta dari Sumatera Utara sampai ke dari Sumatera ke Pulau Jawa. Ini yang edisi 57 tahun dari ALS. Dia udah ada sejak 1966, teman-teman. 1966. Nah, salah satu ciri khasnya lagi ALS itu, nah itu kupu-kupu, lebah ya, lebah kupu-kupu, kayak gitu sih. Ini mungkin berangkat habis maghrib. Oke, kita coba lihat di bagian packing. Di bagian packing itu ada di dalam sini. Nah, ini bagian packing untuk pengiriman, teman-teman. Nah, di bagian packing ini banyak barang-barang yang kita itu bisa kirim ke luar kota Medan, terutama sampai ke daerah Jawa, Jember, Bogor, dan lain-lain ya, teman-teman. Jadi pengiriman untuk harga itu relatif tergantung ukuran, volume, dan lain-lain. Biasanya nanti dibawa sama bus yang lagi mau berangkat ke kota tujuan pengirimannya. Nah, biasanya dikumpulkan di sini untuk barang-barangnya. Lalu nanti kalian di situ bisa lapor ke bapak ini untuk pengisian data, pembayaran, lalu di loading di sini. Nanti untuk setiap bus yang mau loading penumpang sama loading barang biasanya di area ini, teman-teman. Nah, di area ini. Nah, ini kebetulan satu yang mau berangkat ya, teman-teman. Untuk di ruang tunggu sendiri itu udah banyak yang nunggu. Di ruang tunggu itu tersedia juga seperti TV, AC. Nah, di situ juga ada langsung tempat loket pembelian tiketnya, teman-teman. Jadi untuk pembelian tiket itu disarankan kalian langsung datang ke poolnya atau ke tempat loketnya, langsung membeli di tempat, teman-teman. Untuk harga itu relatif, tergantung kalian mau naik apa. Mau naik yang eksekutif, mau naik yang ekonomi, dan patas gitu. Lalu untuk rute itu juga relatif, kalian mau kemana. Ada yang mau ke Penyambungan, ke Padang, atau mungkin kalian sampai ke daerah Jember gitu. Jadi ALS ini termasuk bus yang trayeknya sangat-sangat panjang, teman-teman. Panjang, jauh, dan bener-bener tangguh. Dia banyak melewati rute-rute yang memang itu jarang dilewati sama bus-bus yang umum. Tapi rute yang dilalui dari Pulau Sumatera itu dia tetap melewati dari rute atau lintas barat, teman-teman. Jadi dia melewati dari Danau Toba, masuk nanti ke daerah Penyambungan. Kayaknya lewat dari situ lah, teman-teman. Tarutung, Penyambungan gitu, Padang, dan lain-lain gitu. Jadi peminatnya bus ALS itu sangat banyak, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ini udah bener-bener menunggu area keberangkatan. Ini sekarang udah menunggu di bagian luar. Dia menunggu untuk keberangkatan, teman-teman.
Nah itu bus yang lagi prepare itu busnya yang menuju ke Kota Nopan teman-teman. Nah itu Medan Kota Nopan. Oke. Nah sedangkan di sini juga ada bus ALS yang lagi prepare, lagi menunggu posisi masuk untuk ke area loading. Itu untuk tujuan dari Medan ke Bogor dengan nomor pintu 333 teman-teman. Nah di belakang sana itu juga ada yang lagi prepare teman-teman. Dia udah standby, tinggal menunggu masuk ke area loading sini teman-teman. Jadi sore ini banyak banget yang mau berangkat. Ini bus ALS juga udah banyak yang prepare buat ke tujuannya masing-masing. Oke teman-teman, ini ada satu nih yang udah berangkat nih. Tuh, kayaknya full paket. Keren. Memang bus ALS nih penuh dengan cerita. Liverinya tuh gagah banget. Nah, bus ALS ini loketnya atau poolnya juga bersebelahan dengan bus Halmahera dan Makmur sebelah sana. Tuh pas banget. Jadi kalau kalian mungkin yang ke ALS bisa sekalian lihat poolnya bus Makmur dan Halmahera. Nah, lebih tepatnya di sana teman-teman. Nah, itu dia. Cuman dipisahkan oleh kantor Koramil. Ini masuk satu bus yang model shuttle-nya. Nah, ini ALS Elf Nopin 03. Jadi teman-teman, ciri khasnya bus ALS itu dengan rute terpanjang, dia selalu buka di bagian belakangnya nih. Kap mesinnya selalu dibuka biar tidak panas. Untuk Nopin 333 ini dengan julukannya itu yaitu legendaris. Asik. Keren banget. Ini dia yang edisi 56 tahun ALS. Star Solo Nopin 320. Biasanya setelah dia merapat ke daerah loading ini, mereka masukin barang. Biasanya loading ya teman-teman. Nah itu, widih, Medan Pekanbaru Solo. Keren, keren. Ini Jawa banget teman-teman. Oke, engine on. Dari ALS Nopin 11. Lampu udah hidup, asik, keren banget. Nah itu di dalam tuh keren banget teman-teman. Dia kasih selimut seperti itu. Laksana, asik. Jadi ini keadaan di dalam loketnya teman-teman. Nah loketnya itu ada di area sebelah sana. Nah jadi loketnya ini memang udah
memberikan informasi untuk keberangkatan dan tempat duduk teman-teman. Baru-baru ini itu ALS ada bekerja sama dengan agen dari tiketing, yaitu Traveloka. Untuk pemesanan via Traveloka, nah kurang lebih tampilannya seperti ini. Kalau dari PC, kita langsung aja nanti pilih menu, yaitu dari tiketing, bus, dan travel. Nah di sini, lalu nanti dari sini kalian scroll agak ke bawah, nanti bisa kalian langsung pilih dari kota awal. Nah, di sini kalian bisa pilih dari Medan. Nanti setelah kalian pilih dari Medan, lalu setelah itu kalian pilih ke kota tujuan. Kota tujuan kalian mau kemana? Nah, kita ambil contohnya kota tujuannya itu kita ambil aja seperti Jogja ya. Kita Jogja, kita buatnya itu 2 hari setelah 2 hari H-2 lah gitu. Tanggal 24 ini kita buat ya. Nah, di sini keluarkan pilihannya untuk bus ALS teman-teman. Nah, di sini ada spesifikasinya juga seperti tipe bus, kapasitas untuk kursinya, foto busnya juga keluar kan teman-teman. Di sini juga ada. Nah, itu harganya juga keluar 780.000 per kursi. Fasilitas yang diberikan seperti itu. Jam keberangkatan sampai tujuan di sana jam berapa. Terus lama perjalanan juga di sini dikasih tahu, tipe busnya, kapasitas kursinya ada berapa, formasi kursinya, fasilitas yang diberikan seperti AC, toilet dan lain-lain. Nanti dikasih tahu juga ada foto busnya, kayak gimana bentuk busnya dan di dalam busnya teman-teman. Untuk informasi yang diberikan dari ALS sendiri ini ada tipe bus yang high decker, lalu kapasitas kursinya itu keseluruhan di 37 kursi, untuk seat formasi kursinya itu di seat 22. Nah di sini bisa kalian lihat sendiri itu ada beberapa fasilitas yang diberikan ya teman-teman. Baru untuk AC, ruang smoking, toilet, baru bagasi, hiburan sentral nih kayak apa ya, kayak karaoke gitu. Nah ini foto busnya teman-teman, foto busnya kurang lebih seperti ini. Nah ini untuk di bagian dalamnya, di bagian dalam dikasih selimut. Nah kurang lebih seperti ini tampilannya. Harusnya yang terbaru udah ada leg rest ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah ini tampilannya. Ini untuk area smoking dan toilet. Tetap tidak bisa untuk buang air besar ya kalau misalnya di dalam bus teman-teman, biarpun busnya menggunakan toilet. Nah di sini lama perjalanan nih 64 jam yang buat kalian itu seperti punya keluarga baru, bener-bener ngerasain kenikmatan di perjalanan teman-teman. Lalu ini kita coba untuk pilihan ke tujuan Bandung. Nah gimana? Oh, kalau di Bandung itu ada 2 bus ya teman-teman. Ada yang dia 600.000, lalu ada yang dia di harga 710.000. Perbedaannya apa? Perbedaannya di sini itu apa ya? Di sini itu ada AC toilet sama non toilet. Kalau yang 600.000 itu non toilet, kalau dia yang 710.000 menggunakan toilet. Nah ini untuk bus yang 600.000 dengan tipe bus high decker, baru di sini ada 46 kursi dan format kursinya itu 22, fasilitasnya ada AC, kursi recliner, baru ada ruang rokok. Nah kurang lebih seperti ini fotonya. Ini untuk di bagian dalamnya teman-teman. Nah ini untuk kursinya. Nah ini untuk dari tampilan dari belakang. Lalu untuk yang di harga 710.000 ini dia itu menggunakan tipe bus yang high decker, dia 37 kursi, lalu seatnya itu 22 teman. Nah di sini ada AC, kursi recliner, ada toilet. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah jadi mungkin hanya itu sih yang bisa aku sampaikan terkait untuk pemesanan tiket dari Traveloka teman-teman. Jadi untuk ruang tunggu di sini tuh benar-benar nyaman banget. Di sini juga disediakan AC untuk kalian itu yang mungkin gak bakal kegerahan di dalam loket ini, di dalam pool ini teman-teman.
disediakan TV juga untuk kalian itu mendapatkan hiburan bagi orang-orang yang mungkin tidak bawa HP seperti orang tua gitu teman-teman. Lalu disediakan juga announcement, biasanya di jam-jam tertentu mereka dia ada speaker kecil yang bisa dihidupkan musik gitu teman-teman. Tapi karena tadi kita datangnya sudah sore banget, jadi untuk musik itu tidak ada dihidupkan. Jadi untuk di bagian luar tadi itu ada yang mau berangkat untuk tujuan ke Penyambungan. Ini masih loading di area sebelah kirinya. Dari sisi sebelah kiri itu untuk loading bagian barang-barang yang dibawa oleh penumpang teman-teman. Nah, nanti setelah loading mungkin habis maghrib mereka berangkat menuju ke kota tujuan mereka, yaitu ke Penyambungan teman-teman. Tiketnya untuk pembelian tiket sendiri itu ada di poolnya teman-teman. Nah kemarin sebelumnya itu ALS itu tidak melayani pembelian tiket dari online. Nah baru-baru ini PT ALS sendiri itu bekerja sama dengan agen pembelian tiket, yaitu salah satunya Traveloka. Nah mereka bekerja sama dengan Traveloka untuk mempermudah masyarakat yang mau beli tiket dari PT ALS sendiri teman-teman. Nah jadi di ALS itu juga dia kasih announcement seperti itu teman-teman. Nah speakernya itu dipakai untuk announcement, sama biasanya ada kayak musik untuk buat lebih tenang, biar relax gitu, biar relax. Jadi announcement itu biasanya dihidupkan itu ketika ada bus yang mau diberangkatkan untuk manggil penumpang yang mungkin tidak ada di area di dalam ruang tunggu untuk segera menaiki ke dalam bus teman-teman. Untuk pemesanan tiket itu yang dari Traveloka, ternyata pihak ALS sendiri itu hanya untuk pemesanan tiket dari Medan ke kota tujuan, tidak sebaliknya teman-teman. Dan untuk pembelian tiket itu tidak dilayani melalui via WhatsApp teman-teman. Kenapa? Karena banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan PT ALS, sehingga PT ALS sendiri itu merasa dirugikan. Oke, berangkat. Hati-hati di jalan. Tujuan Medan Penyambungan udah berangkat teman-teman. Nah kebetulan di dalam poolnya ALS nih kita ngelihat bus Halmahera yang baru mau berangkat. Wis. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kita hari ini. Ini sekarang udah jam 7:20. Nah kebetulan ini udah malam banget. Mungkin next kita ngikutin request kalian juga ya. Kalau misalnya kalian ada mau request kemana lagi, nanti kita ikutin. Jadi sekian dulu video kita hari ini. Tonton terus untuk video-video selanjutnya. Save our culture, location, and goodbye. Ciu ciu.